Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Pak Bagus di channel Box Format ya, Math is Good. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai limit tak berhingga. Nah, ini merupakan pelanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu mengenai limit trigonometri. Bahkan ini adalah kelanjutan dari limit tak hingga yang ada di kelas 11 kemarin ya. Nah, tentu saja ini tidak asing lagi dengan limit tak berhingga, di mana nanti kalian akan temukan tanda tak berhingga seperti ini ya, tak terdefinisi. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari untuk limit tak berhingga ini tidak hanya di limit fungsi aljabar ya, tentu saja limit fungsi aljabar sudah kalian pelajari di kelas 11, tapi kita coba kembangkan lebih jauh ke fungsi trigonometri itu ya. Jadi ini nanti kita fokus aja ke fungsi trigonometri. Oke, sebelum kita lanjutkan ngomong-ngomong limit tak hingga, nah di sini ada pengertiannya, definisi untuk merefresh kalian lagi mengenai limit x mendekati tak hingga untuk fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 11 kemarin. Oke, untuk misal di sini ya ada fungsi fx sama dengan super x ya. Jadi untuk limit tak berhingga nanti identik dengan fungsinya itu adalah super x seperti ini ya, super seperti ini. Dengan daerah asal adalah di mana x itu berada di daerah real. Jadi di sini di dalam tabel coba perhatikan. Di sini saya ambil x-nya itu bilangan real positif ya. Jadi 1 2 3 4 10 100 10.000 100.000 1 juta. Nah, sampai tak terdefinisi ya, saking besarnya kita tidak tahu apakah dia itu sampai 1 triliun, apa 1 mega triliun atau apapun itu istilahnya. Nah, itu kita bisa mencari nilainya di tak hingga ya. Jadi tak hingga itu adalah suatu bilangan dimana bilangan ini adalah bilangan yang sangat besar ya, dimana bilangan yang sangat besar ini mau kita mencari nilai dari super x ya. Jadi kita coba menginputkan dengan nilai yang sangat besar, tapi nilai sangat besar itu kita nggak tahu. Nah, di sini kita coba selidiki satu persatu nilai x-nya untuk fx super x ya. Untuk nilai x-nya 1, maka di situ 1, nilai x-nya 2 itu setengah, dan seterusnya. Di sini sampai 100 x-nya kita dapatkan super 100, kita untuk 10.000 dapat super 10.000, dapat 100 sampai 100 super 100.000. Jadi pertanyaannya anak-anak ya, apakah nilainya untuk dari x sama dengan 1 sampai tak terdefinisi 100 ya, 100.000 itu adalah fx nya itu naik atau turun ya. Coba kalian perhatikan, iya, fx nya semakin kecil ya, semakin kecil, jadi dibagi semakin kecil. Awalnya 1 dibagi lagi menjadi 2 jadi separuh, jadi sepertiga, seperempat, sampai 100.000. Nah, sehingga di sini karena semakin kecilnya kemana sih, semakin hilang ya, semakin hilang. Kalau kalian ibarat kata kue ya, kue tart itu kalian potong terus semakin kecil, separuhnya terus, maka kue itu lama-lama akan semakin tipis dan akhirnya bisa kita katakan itu hilang ya, habis. Nah, habis di sini maka dia itu nilainya 0. Untuk x-nya berapa? X-nya tidak tahu. Yang jelas x-nya sangat besar sekali dari definisi x ini tadi ya. Dari 1 sampai 10.000 sampai yang besar. Jadi kesimpulannya di sini untuk limit x mendekati tak hingga dari fungsi super x itu adalah 0. Ya, ini sudah kalian dapatkan kemarin. Nah, tidak hanya anak-anak ya, untuk fungsi super x ini kita juga bisa mengembangkan ke super x pangkat 2. Karena super x pangkat 2 itu adalah super x per x, karena limitnya limit x mendekati tak hingga, maka 0 kali 0 hasilnya 0. Sehingga dikembangkan lebih jauh nanti untuk super x pangkat 3 juga 0. Sehingga kesimpulannya di sini untuk super x pangkat n itu adalah 0. Jadi yang penting di sini kalian bisa dapatkan nilai 0 itu kenapa sih? Karena bentuk 1 per ini ya.
Ya, jadi karena 1/x ya, 1/x, x-nya boleh berapapun pangkatnya, boleh nominalnya berapapun. Yang jelas kalau seperti ini karena dengan limit x tak terhingga maka hasilnya adalah 0. Oke, kita lanjut. Peta konsep kita coba lihat ya. Nanti kita pakai ini untuk konsep kita selanjutnya. Oke, jadi di sini anak-anak ya, untuk limit x mendekati tak hingga untuk super x pangkat n sama dengan 0, ini adalah limit fungsi tak hingga. Definisi. Berbeda dengan limit tak tentu ya, limit tentu yang kemarin itu hasilnya harus tentu, betul. Nah, tetapi untuk limit tak hingga seperti ini itu bisa memberikan beberapa pilihan jawaban, yaitu bisa konstan jawabannya, bisa 0 atau bisa tak terdefinisi, bisa aja ya. Di sini kita bagi menjadi 3 bentuk. Yang bentuk pertama itu adalah limit fungsi tak hingga bentuk pecahan aljabar ya. Ya, jadi fx per gx. Yang kedua adalah limit fungsi tak hingga bentuk akar rasional. Limit x mendekati tak hingga, di sini ada akar rasional dikurangi dengan akar rasional. Akar pertama dikurangi akar kedua, ya bentuk kedua. Nah, jadi dua bentuk ini sudah kalian dapatkan kemarin, tinggal kita refresh saja, tambah tips sedikit. Oke, yang terakhir itu adalah limit fungsi tak hingga untuk trigonometri ya. Trigonometrinya, nah ini identik lagi nih sekali ya. Untuk sinnya itu sudutnya itu identik dengan super x ya. Jadi ada bentuk x kali super x. Nah, di sini ngomong-ngomong hasilnya itu berapa sih dari limit x mendekati x kali super x atau sin x per x ya. Kalau sin x per x untuk limit x mendekati 0 kemarin adalah 1, tapi apakah tak hingga itu 1, 0 atau berapa tak hingga? Nah, nanti kita coba cari jawabannya. Oke, sebelum itu ke bagian 1 ya. Bagian 1 ini adalah limit fungsi tak hingga bentuk pecahan limit x mendekati tak hingga fungsi fx dibagi gx. Jadi ada perperan itu berarti pecahan. Nah, tipsnya di sini semuanya sudah tahu ya. Untuk pembilang kita cari aja pangkat tertinggi. Ya, pangkat yang rendah-rendah dihapus saja. Yang penyebut juga sama, pangkat tertinggi, yang rendah juga dihapus. Oke ya, langsung aja ke soal 1. Contoh 1A1 di sini ada limit x mendekati tak hingga dari dalam kurung 2 min 3x per x plus 4 pangkat 3. Jadi ini bentuk pecahan. Ya, kalian udah paham ini ya. Bagaimana mendapatkan ini, yaitu tinggal aja dari pembilang ya. Kita coba lihat pembilang. Pembilang di sini ada pangkat 1, pangkat 0. Ya, konstan itu pangkatnya 0, 2 itu pangkatnya 0. Nah, sehingga di sini duanya yang kita hapus. Ya, di bawah penyebut itu yang besar itu pangkat 1 dan 0 ya, besarnya adalah pangkat 1, sehingga 4-nya ini dihapus. Jadi yang kita peroleh dari masing-masing bentuk pecahan itu ada pangkat tertingginya saja gitu anak-anak. Jadi ini min 3 per x, jadinya pangkatkan 3 ya. Nah, ini paket tersendiri. Oke, jadi bentuknya min 3x per x. Oke, dipangkatkan 3, maka kita hasilnya ini min 3x per x, x dibagi x habis tinggal min 3. Min 3 pangkat 3 hasilnya adalah min 27. Nah, simpel kan ya. Oke ya. Contoh yang kedua, di sini kita punya bentuk x kuadrat min x min 6 dibagi x pangkat 5 plus x pangkat 4 min x pangkat 3 min 4x pangkat 2 ditambah 6. Nah, di sini kita cukup hapus saja ya pangkat yang rendah. Yang atas itu pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Nah, maka yang tertinggi adalah pangkat pangkat 2 ya. Yang pangkat 1 dan pangkat 0 kita hapus, tinggal x pangkat 2. Yang bawah itu tinggal x pangkat 5 ya, karena yang tertinggi. Oke, kita sederhanakan x kuadrat bagi x pangkat 5 berarti seper x pangkat 3. Ini adalah teorema limit kita yang pertama di limit fungsi tak hingga, yaitu ketika seper x pangkat 3 limitnya x menuju tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Nah, ini agak kompleks ya, tapi kalau kita ingat lagi untuk tak hingga, kita hanya memerlukan aja dari perbagian ini ada dua bagian ya, masing-masing pembilang dan penyebut. Nah, kita hanya pakai pangkat tertingginya saja. Nah, di sini yang kita hapus min 1-nya, terus 4x kuadrat yang kita plus 5 kita hapus plus 5-nya.
Terus ini yang bawah penyebutnya kita hapus min 5, terus yang sebelah kanan itu min 7 ya, kita hapus, sehingga kita dapatkan bentuk limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadrat tambah akar 4x kuadrat dibagi akar 9x kuadrat tambah akar 4x kuadrat. Nah, ini nggak bisa dijumlah ya, kita harus keluarkan dari kurung. X kuadrat kalau dikeluarkan menjadinya x, 4x kuadrat dikeluarkan jadinya 2x, 9x kuadrat dikeluarkan jadinya 3x, 4x kuadrat dikeluarkan jadinya 2x. Kalau kita jumlahkan maka hasilnya adalah 3x per 5x, jadi jawabannya 3 per 5. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Bagian pertama tentu saja kalian sudah paham ya. Bagian kedua adalah bentuk akar rasional. Seperti ini, solusinya itu ada 3 solusi. Jika akar A dikurangi akar B kurang dari 0, maka dia hasilnya min tak hingga. Jika akar A dikurangi akar B lebih besar dari 0 atau positif, maka hasilnya dia tak terdefinisi. Tapi kebanyakan soal itu adalah menggunakan rumus yang tengah ini rumus praktis ya. Jadi ketika bentuk akar rasional ini dapat kita cari koefisiennya A, B, C, P, Q, R ya, ini P, Q, R. Nah, maka ini kita bisa pakai yaitu B min Q per 2 akar A. B dapat dari akar pertama, Q dapat akar kedua, dibagi dengan 2 akar A. Semuanya sudah hafal ya dengan ini. Nah, ini ketika akar A sama dengan akar P. Jadi yang kepala sukunya ini untuk bentuk kuadrat itu adalah sama. Dan ingat, rumus ini hanya berlaku di pangkat 2 ya, pangkat 2 aja. Oke, kita coba lihat contoh pertama untuk akar rasional. Di sini ada akar 4x kuadrat min 8x min 10 min 2x min 3. Loh, di situ tidak ada bentuk akar Pak yang belakang, harusnya kan akarnya 2, betul ya. Nanti di sini kita adalah harus menyajikan akar itu dari bentuk yang ada di sini. Di sini ada bentuk 2x min 3, maka kita harus bentuk dalam bentuk akar. Ya, betul ya, seperti itu ya. Jadi ini akar, ini min, ini akar. Nah, terus caranya gimana? Caranya yaitu mengkuadratkan bentuk ini. Tapi dalam mengkuadratkan bentuk ini itu agak kesulitan, sehingga di sini Bapak memberikan tips buat kalian bagaimana mengerjakan kasus seperti ini ya. Nah, jadi nggak perlu mengkuadratkan ini. Caranya gimana? Caranya yaitu kita jabarkan dulu aja biar enak ini ya. Min 2x min 3, maka jabarnya itu adalah min kali plus min 2x min 2x min kali min jadinya plus 3. Oke. Nah, setelah itu plus 3 kita geser dulu ya. Jadi yang konstan ini, konstan yang ada di luar kurung, di luar akar ya, di luar akar, konstannya ini kita geser aja lah agak jauh ya. Kita geser dulu aja. Nah, di sini. Nah, boleh ya. Nah, setelah itu kita pangkatkan 2x. Nah, masa nggak bisa ya, 2x kuadrat jadinya 4x kuadrat. Ya, jadi 2x kuadrat jadinya 4x kuadrat. Jadi akar 4x kuadrat adalah 2x. Nah, setelah itu kita baru bisa, karena di sini kita dapatkan bentuk 2 akar rasional, di tengah-tengahnya min, maka kita bisa ya bawa ke bentuk B min Q dibagi dengan 2 akar A. Kita coba lihat dulu A-nya 4, B-nya 4 sama ya, sudah sama, berarti bisa dipakai rumusnya. B-nya min 8, Q-nya di sini nggak ada 0. Jadi bentuk seperti ini sudah dipastikan Q-nya itu adalah 0. Ya, oleh sebab itu kita cukup pakai B per 2 akar A sebenarnya. Ditambah dengan 3, jangan lupa ya, yang kita mingkirin dulu itu ya, itu tetap dihitung. B nya min 8, Q nya 0, jadi nggak penting sebenarnya, Q nya ini 0, dibagi 2 akar 4 ditambah 3, hasilnya adalah 1 ya, min 8 bagi 4 min 2 tambah 3, hasilnya 1. Oke, contoh yang kedua, panjang di sini ya.
Coba perhatikan di contoh yang kedua di sini. Di sini memang ada dua akar. Ya, dua akar di sini. Ada minnya juga sudah tersedia. Cuman perhatikan untuk A sama P. A-nya di sini 25, A-nya di sini, P-nya di sini adalah 4. Jadi ketika kita mengurangkan 5 dikurangi 2 atau akar 25 dikurangi akar 4, itu hasilnya adalah 3. Maka dia itu harus seharusnya ya, dari tadi teorema tadi yang awal itu akar A min akar B itu kalau positif maka dia tak terdefinisi. Tetapi jangan gegabah dulu ya, karena di sini ada 3x plus 3. Mungkin aja 3x plus 3 ini bisa kita olah sehingga kita mendapatkan bentuk yang lebih spesifik ya nilainya. Oke. Nah, di sini kalau plus 3 konstan lagi, kembali lagi kalau ketemu dengan konstan bentuk kayak gini, kamu mingkirin dulu aja. Oke, kamu mingkirin dulu aja, kamu tarik ke belakang. Nah, gitu ya. Nah, tinggal 3x ya. Nah, di sini kalau P sama Q, A sama P itu tidak sama, tetapi di sini ada nilai X, maka nilai X ini kita coba pecah sehingga memenuhi bentuk ini. 3x itu apa sih? 3x itu adalah 5x min 2x. Benar ya, jadi ini pemenuhan. 3x itu 5x min 2x. Nah, sehingga di sini kita punya bentuk min 5x min kali min plus 2x. Ya. Nah, dua bentuk ini coba saya pisah. Ya, saya pisah. Ya, sampai 5x ini bagian pertama, 2x sampai 3 plus 3 itu adalah bagian kedua. 5x kalau saya kuadratkan menjadi 25x kuadrat, 2x kalau saya kuadratkan jadinya 4x kuadrat dalam kurung. Nah, jadi di sini ya kita dapatkan dua bentuk akar rasional. Jadi akar rasional pertama, akar rasional kedua. Itu ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi jangan langsung gegabah. Ya, pecah dulu 3x nya ini untuk pemenuhan ya, pemenuhan dari 25 dan 4. Oke, masing-masing bentuk akar rasional ini kita coba cari B min Q per 2 akar A nya. Ini bentuk pertama. Ini bentuk kedua, maka kita juga cari B min Q per 2 akar A. Dari bentuk kedua baru ditambah 3. Oke, pelan-pelan aja kita cari dulu B ya. B nya coba lihat di sini ya, 25x kuadrat plus 10x plus 1 A, B, C ya. B nya berarti 10. Kita geser ke sini, B nya 10. Q nya sudah pasti tentu adalah 0. Jadi nggak perlu pakai Q pun nggak apa-apa kalau kasusnya seperti ini ya. Nah, terus 2 akar A, A nya adalah 5. Saya tarik ke 5 bawah. Itu bentuk pertama. Bentuk kedua, perhatikan di sini A, B, C ya. A, B, C dari akar pertama. B nya nggak ada, A nya 4 ya. B nya tidak ada, B nya di sini adalah 0. Sementara untuk Q nya itu adalah PQR, berarti Q nya adalah 4. Jadi jangan sampai kebalik ini ya. Nah, terus A nya adalah 4 untuk bagian yang kedua, akar bagian kedua adalah 4. A nya ditambah dengan 3, tinggal kita hitung aja nih, 1 dikurangi 1 tambah 3, hasilnya adalah 3.